Shalom Agers dan Alivers. Shalom. Sore hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita, penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau belajar membuka hati kami. Kami percaya Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus Tuhan akan selalu ada dalam hati kami, memimpin dan menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk terima jamahan-Mu sore hari ini. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan.
percaya Tuhan, saat Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan, kami bisa melakukan hal-hal besar Tuhan, yang melebihi pikiran kami, yang melebihi batas kami Tuhan. Kami perlukan Engkau Bapa, kami perlukan Roh Kudus-Mu yang hidup, kami perlu Roh-Mu yang kudus Tuhan, memenuhi hati kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami berserah Tuhan pada rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami percaya Bapa, saat kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya saat hidup kami, hati kami taruh dalam pengharapan Tuhan. Kami tidak akan kecewa Tuhan, kami tidak akan gagal, kami tidak akan salah Tuhan. Karena Kaulah kebenaran kami yang menuntun kami Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguhan hati kita. Kita mau buka hati kita mau serahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Ku buka hati untuk curahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi nyanyikan dengan hati. Ku buka hati, biar Yesus saja, biar Roh Kudus saja yang ada dalam hati kita. Dalam sepanjang hidup kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati kami, ku buka hati untuk curahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk curahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi, mari nyanyikan, kami buka hati kami. Buka hati hanya kepada-Mu Tuhan. Kami rindukan jamah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami, membuka hati kami hanya kepada pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan.
Sekarang kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan Amin. Haleluya. Sebab Engkau Allah pencipta semesta Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan. Mari berikan suara-suara yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami naikkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Dia
satu-satunya pemimpin dalam hidup kami. Amin. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bersorak. Haram, haram, haram. Haram, haram, haram. Kau Tuhan pemimpinku, jalanmu indah. Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karyamu. Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang kupikirkan. Kau memberkati hidupku. Ku kan menang bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi. Ku kan saksikan karya bersama Tuhan. Engkau mendengar aku, Kau menerima aku, Kau memulihkanku. Sungguh dahsyat Tuhanku. Sekali lagi bersorak. Param, pam, pam, param. Param, pam, pam, param. Sebab Dialah pemimpin dalam hidup kita. Kau Tuhan pemimpinku, dan jalanmu indah. Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karyamu. Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang kupikirkan. Kau memberkati hidupku. Ku kan menang bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi. Ku kan saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku. Kau memulihkanku. Sungguh dahsyat Tuhanku. Haleluya Tuhan. Sebab Kaulah pemimpin dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya bersama dengan Kau kami bisa lakukan segala perkara besar Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Melebihi yang kupikirkan, melebihi yang kupikirkan, melebihi yang kupikirkan, melebihi yang kupikirkan. Kau memberkati hidupku. Ku kan menang bersama denganmu Tuhan.
sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menjadi satu. Kami akan tetap menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami datang sujud menyembah-Mu Yesus. Semua harta di dalam dunia, semua tata
hatimu katakan. sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Kau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Kau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu Kau menyertaiku. Sekali lagi katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Kau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu Kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Urapan Tuhan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Memberkati buat saudara-saudara dan rekan-rekan muda yang sudah berjerih lelah dalam menaikkan pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengar pesan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk buat rekan-rekan PAW semuanya, dan shalom, selamat sore buat rekan-rekan muda yang terkasih yang ada di rumah yang sedang menyaksikan streaming kita sore hari ini. Saya berdoa supaya kita semuanya baik-baik saja di sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Tema kita sepanjang minggu yang berjalan, kita akan bicara mengenai kebijaksanaan. Sebenarnya tema ini berkaitan juga erat dengan tema seminggu sebelumnya, berbicara mengenai kesalehan. Ketika kita berbicara mengenai kesalehan, itu berarti berbicara bagaimana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang saleh adalah orang yang memiliki ketaatan serta kesungguhan di dalam beribadah kepada Tuhan. Baik melalui pembacaan firman Tuhan, baik juga melalui beribadah mereka, berdoa mereka saat mereka baca firman Tuhan. Tapi kebijaksanaan adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berkelanjutan. Sesuatu yang berkaitan ketika kita memiliki hubungan atau kehidupan dengan orang lain. Kebijaksanaan itu adalah sebuah seni atau art yang menggabungkan antara talent atau kemampuan kita. Setiap kita diberikan Tuhan talenta, setiap kita diberikan karunia roh oleh Tuhan. Gabungan antara talent, pengetahuan, yaitu kita diberikan kemampuan, kecakapan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang berdosa, mana yang enggak berdosa, mana yang beretika dan mana yang enggak beretika, ditambah dengan pengalaman hidup. Jadi seseorang kalau berpikir ketika dia memiliki talent di situ, ketika seseorang berpikir dia cakap di dalam bisnis, belum tentu dia disebut sebagai orang yang bijaksana.
Atau mungkin ketika dia punya skill di dalam pelayanan, belum tentu dia dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Karena ada yang namanya pengetahuan di situ. Apakah dia memiliki nilai pengetahuan untuk membedakan mana yang dosa atau tidak? Apakah mereka memiliki pengetahuan itu tindakan mereka, keputusan mereka beretika atau tidak? Dan sebenarnya tidak cukup juga dengan pengetahuan ketika seseorang menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak juga harus memiliki pengalaman hidup. Karena kadang-kadang ketika kita memiliki talenta, kita tahu itu salah, tapi ketika kita diperhadapkan pada tuntutan lingkungan di sekitar kita nggak berani menolak yang namanya dosa. Kita nggak berani menolak yang namanya salah. Saya kasih contoh. Saudara-saudara di dalam kuliah, saudara-saudara tahu mungkin kalau membolos kuliah itu salah. Tapi ketika satu kelasmu, satu alma mater memutuskan untuk bolos, maka mau gak mau, kamu juga harus ikut mereka. Karena apa? Karena itu sebagai bagian dari solidaritas. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam 3 unsur inilah yang membentuk seseorang untuk menjadi bijaksana. Kita tahu membedakan mana yang baik dan salah, dan kita tahu kapan kita memutuskan untuk tidak ikut arus dalam hidup kita. Nah, kita akan lihat teks kita di dalam slide juga ada, di dalam Amsal pasal pertama ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Anyway, tema kita sepanjang sore ini bicara mengenai jangan bebal, jadilah bijak. Menjadi bijak itu adalah proses menjadi seorang murid, rekan-rekan muda. Seorang murid yang harus memaksa dirinya untuk terus mau menerima masukan orang lain, dan seorang murid yang mau memaksa dirinya untuk terus belajar. Mungkin kita di tempat kuliah, mungkin kita di tempat sekolah, kita sudah mendapat asupan materi-materi kuliah dari dosen kita, dari guru kita. Tapi gak cukup sampai di situ, kita harus terus mengeksplor berbagai macam informasi yang berkaitan dengan mata kuliah kita, supaya kita semakin kaya di dalam pengetahuan itu. Supaya kita semakin kaya di dalam topik itu. Sama juga seperti rekan-rekan yang mungkin memulai bisnis, mungkin kau sudah belajar bisnis di bangku kuliahmu, engkau juga sudah belajar bisnis dari warisan ilmu dari orang tuamu, tapi tidak cukup sampai di situ. Karena apa? Karena zaman semakin berubah, zaman semakin bertumbuh, dan di situ engkau harus terus belajar mengeksplor, menambah wawasanmu, sehingga engkau tidak terkurung di dalam duniamu sendiri, rekan-rekan muda. Nah, orang yang bijak adalah orang yang memaksa dirinya untuk terus mengeksplor informasi yang bertujuan agar memiliki wawasan berpikir yang luas. Saya mau katakan bahwa Tuhan gak ingin kita menjadi orang Kristen yang bebal. Orang Kristen yang bebal adalah orang Kristen yang berkata bahwa dari dulu sampai sekarang saya seperti ini, dan saya gak mau berubah. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali pun saya gak mau berubah. Saya mau seperti ini terus. Cara bisnis saya seperti ini. Cara saya bangun hubungan seperti ini. Cara saya bekerja seperti ini. No. Orang bebal memiliki ciri-ciri seperti itu. Tapi Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang tidak mau menjadi generasi seperti katak dalam tempurung. Yang tahunya itu-itu saja. Sehingga kita selalu ketinggalan satu langkah di belakang dari orang lain. Pertanyaannya bagi kita semuanya, bagi engkau dan saya, seberapa besar hatimu rela untuk mendengar nasihat serta mau terus belajar? Kadang-kadang jujur, sisi egois kita itu muncul. Kita nggak mau dong kelihatan bodoh di depan orang lain, apalagi misalkan kita sebagai seorang leaders, baik di rumah tangga kita, di tim pelayanan kita, di tim belajar kita, tim kuliah kita, di perusahaan kita. Kadang-kadang kita berusaha menampilkan yang namanya brand image, kita ini tahu segalanya. Kita selalu harus di depan. Di dalam perenungan yang bagian pertama ini, Tuhan ingin supaya kita belajar merendahkan diri kita dan memperbaiki diri. Jangan memasang gengsi tinggi bahkan terhadap suara Tuhan sekalipun. Karena apa? Karena Tuhan dapat berbicara mengingatkan saudara dan saya melalui hati nurani kita. Melalui pikiran kita. Melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Saudara-saudara, di masa pandemi ini saya berdoa buat kau dan saya, buat generasi muda hari-hari ini, agar Tuhan mengutus orang-orang yang benar, orang-orang yang bijaksana untuk menuntun kita serta memperkaya kita di dalam berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan. Siapa itu? Mungkin saja saudara seiman kita, mungkin saja kakak rohani kita, mungkin saja gembala kita,
Sehingga apa? Sehingga kita nggak merasa sendiri di dalam menjalani hidup ini. Kita perlu itu semua. Sebatang lidi itu tidak akan mampu bisa membersihkan kotoran di halaman yang begitu luas. Lidi itu harus diikat di dalam satu ikatan yang besar bersama dengan lidi-lidi yang lain. Supaya apa? Supaya ladang itu, supaya pekarangan itu bisa bersih oleh sapu lidi itu. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat ayat yang selanjutnya, bagian yang selanjutnya. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Rekan-rekan muda, perhatikan ini. Orang yang bebal adalah orang yang suka terburu-buru dan cenderung melompat kepada suatu kesimpulan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang lainnya. Saya mungkin tanya kepada rekan-rekan yang ada di rumah. Pernahkah saudara menyesal di dalam membeli sesuatu yang sebenarnya tidak begitu Anda butuhkan saat itu? Namun karena godaan dari tetangga sebelah, entah itu rekan kerjamu di samping meja kerjamu, entah itu tetangga rumahmu, entah mungkin tetangga tempat belajarmu atau kuliahmu, mereka memiliki itu dan kau merasa tertantang untuk ikut membeli yang seperti itu, dan tanpa sadar, itu menjadi beban bagi keuangan saudara. Itu menjadi beban bagi keuangan orang tuamu atau keluargamu. Tidak salah jika saudara memikirkan keputusan mana yang baik buat masa depanmu. Jika engkau memutuskan sesuatu untuk kuliahmu, enggak masalah, karena itu masa depanmu. Itu yang akan kau buat bagi pilihanmu. Tapi perlu diingat, setiap keputusan apapun yang saudara ambil, itu sangat berpengaruh bagi orang lain. Kenapa bisa begitu? Pertanyaannya. Bukankah ini hidup saya? Bukankah ini kuliah saya, pilihan saya? Tapi tunggu dulu. Jika engkau saat ini sedang kuliah, kau masuk semester 4, semester 5, lalu kemudian memutuskan, waduh saya enggak cocok nih dengan jurusan manajemen. Saya mau ambil jurusan yang lain, informatika. Tunggu dulu. Kamu kuliah dibiayai orang tua enggak? Kalau dibiayai orang tua, pertimbangkan juga perasaan orang tua. Mungkin saja selama membiayai kuliah, selama 4-5 semester, orang tua berjuang keras, banting tulang membiayai kuliahmu, atau mungkin sampai jual sawah, jual motor, jual apa, demi pendidikanmu. Tiba-tiba seenaknya saja kau berpikir mau pindah jurusan. Tunggu dulu, pertimbangkan matang-matang, menjadi bijak. Jangan menuruti emosi. Saya ingat satu kali juga, ada seorang suami, dia punya seorang istri dan 4 orang anak. Ketika itu, sekian tahun lamanya ya, ketika itu dia datang kepada saya dan katakan, Kak Posma, saya merasakan panggilan Tuhan membara dalam hati saya. Oh puji Tuhan Pak. Lalu saya memutuskan untuk masuk sekolah Alkitab. Saya lihat dari atas ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara-saudara, gak salah nih. Ini bapak ini kerja sendiri, istrinya gak kerja, harus mencukupi 4 orang anak dan dia harus sekolah Alkitab. Saya katakan cuma satu hal, Pak doa saja dulu sama Tuhan, dan kemudian tanya pada istri, tanya pada ibu, mau enggak seperti itu? Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, pikirkan kembali prioritas hidupmu karena keputusan yang saudara buat itu akan juga berpengaruh atau menentukan dengan keadaan orang-orang di sekitarmu. Saudara-saudara sebagai orang muda, saya berani mengatakan ini meskipun mungkin ketika setelah saya mengatakannya, mungkin saya menjadi musuh bagi beberapa orang, tapi it's okay, tidak masalah. Sebagai orang muda, kadang kita mesti mengakui bahwa yang pertama, kita adalah generasi yang belum berpengalaman. Usia kita masih sangat muda. Oleh karena itu, Tuhan memberikan masa sukar bagi kita. Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman yang gak menyenangkan bagi kita. Itu sebenarnya untuk memperlengkapi kita supaya kita menjadi orang yang berguna di masa depan kita. Yang berikutnya, kita mesti menyadari bahwa kita ini generasi pintar. Tapi, kalau ada tapinya ini yang gak enak. Kita generasi pintar, tapi juga generasi bodoh. Sekali lagi saya katakan tadi, mungkin ada beberapa orang yang gak suka. Buat rekan-rekan di rumah. Kita ini generasi pintar, tapi juga bodoh. Kita pintar dan cakap dalam hal apa? Intelektual kita ciamik. Kita jago atur bisnis. Kita jago di dalam bekerja. Kita smart di dalam melayani, kreatif. Punya ilmu, punya kemampuan manage pelayanan yang bagus, tapi kita bisa juga bodoh secara moral. Kita juga bisa bodoh secara prinsip hidup. Dan kadang-kadang kita bodoh
dan terlalu terburu-buru di dalam membaca proses hidup sehingga kita berulang kali jatuh di dalam lubang yang sama. Nah, rekan-rekan mudah dikasih Tuhan, saya berdoa di masa depan buat rekan-rekan semuanya, baik Anda di gereja ataupun ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming sore ini, saya berdoa di masa depan saat saudara-saudara sudah keluar dari bangku kuliah, saudara sudah bekerja, saudara sudah berkeluarga, dan Tuhan percayakan anak-anak, saudara-saudara akan menjadi orang yang berpengertian. Tadi bijaksana ujungnya adalah menjadi orang yang berpengertian. Apa orang yang berpengertian? Orang yang berpengertian adalah orang yang memiliki kecakapan di dalam mempertimbangkan dan memiliki wawasan berpikir yang luas dan tidak terlalu cepat menyimpulkan segala sesuatu hanya menurut opini atau persepsi kita sendiri. Orang yang berpengertian adalah orang yang tetap tenang dan tidak terburu-buru di dalam mengambil sebuah keputusan. Orang yang bijak adalah orang yang tenang dan selalu terbuka terhadap suatu diskusi bersama. Kadang-kadang di dalam hubungan rumah tangga, suami istri, kadang-kadang di dalam hubungan pekerjaan, tim pelayanan, tim manajemen, kadang-kadang juga di dalam pekerjaan Tuhan, kadang-kadang terjadi namanya miskomunikasi. Tapi orang yang bijak adalah orang yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan di situ dia membuka komunikasi selebar-lebarnya supaya masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dan semua hati orang menjadi senang. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ingat, kegagalan di dalam membangun komunikasi yang baik akan selalu menciptakan masalah yang terus berkembang di dalam hubungan-hubungan yang sedang kau jalani saat ini. Kita melaju ke ayat yang berikutnya. Amsal pertama ayat yang ke-6. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Saya ikut beberapa komsel youth, 1, 2, dan juga komsel yang lain, komisi yang lain. Biasanya kalau ada kuis berhadiah, biasanya hadiah yang paling besar itu taruh di depan atau di belakang. Pasti di belakang dong, nggak mungkin di depan. Special prize, door prize paling besar. Nah biasanya door prize yang paling besar di paling akhir itu pertanyaannya paling gampang atau rumit? Pasti yang paling rumit. Nah saya temukan hal bahwa itu juga yang kita alami ketika kita mengikuti Yesus. Ketika perkara hidup kita semakin sulit, semakin besar masalah yang kita pikul, maka semakin besar juga berkat yang Tuhan sedang siapkan bagi kita di baliknya. Kita melaju, kuncinya apa untuk bisa mendapatkan berkat besar itu? Amsal pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara dan rekan muda, kita bisa kaya secara ekonomi. Di masa muda ada namanya crazy rich people. Masih muda, usia milenial sudah punya pesawat sendiri, sudah punya rumah sendiri, sudah punya begitu banyak harta melimpah. Kita bisa kaya secara emosi, kita bisa cerdas dalam bekerja. Buktinya apa? Pak Presiden Jokowi sebagai besar yang membantunya adalah generasi milenial. Kita juga bisa sukses dalam bisnis atau bahkan kita pandai secara akademis. Tapi ingat satu hal, hikmat kebijaksanaan itu diperoleh dari hidup takut akan Tuhan. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan dan setiap langkah hidupnya setiap hari yang diambil adalah berdasarkan pergumulan doanya dengan Tuhan dan Tuhan tidak akan membiarkan dia tersesat dalam hidupnya. Anyway, saya mau sharing sedikit mengenai pandemi COVID-19 ini rekan-rekan muda. Kurang lebih selama 1 tahun semenjak muncul pertama kali di Wuhan dan para ahli sudah bekerja keras untuk menelusuri asal mulanya. COVID ini dari mana? Bahkan juga berbagai negara sudah berlomba-lomba menciptakan vaksin dengan berbagai merek dan sumber daya. Dan juga ada yang namanya himbauan untuk hidup new normal. Dan tahukah saudara-saudara, saat sore hari ini saya mau menceritakan sedikit hal. Sebelum masa pandemi COVID-19 ini ada wabah-wabah juga yang sudah pernah terjadi. Dan tanpa sadar disertai oleh teka-teki kehidupan yang gak mau memaksa orang-orang untuk memiliki new normal life, gaya hidup yang berubah. Tercatat di catatan saya, di abad yang ke-18, sejarah mencatat sekitar 6.000 warga London di Inggris mula-mula, lalu kemudian di seluruh dunia, meninggal dalam waktu yang bersamaan. Karena apa? Karena ada yang namanya wabah kolera. Dan itu ketika ditelusuri, diselidiki karena ada warga yang buang sampah dan limbah secara sembarangan di sungai Thames.
Sungai Thames adalah sungai yang menjadi pusat kehidupan kota London di Inggris saat itu. Mau gak mau pemerintah Inggris saat itu membangun mega proyek saluran sanitasi yang besar. Dan ada himbauan hidup secara new normal saat itu. Warga diedukasi secara terus-menerus untuk gak lagi membuang sampah dan limbah secara sembarangan di Sungai Thames. Saya agak mundur sedikit, di abad yang ke-15 sampai 16. Ada cerita lagi pandemi yang sama. Dunia dipaksa untuk masuk dalam new normal life. Kebergantungan kepada tenaga manusia di abad-abad sebelumnya. Tapi ketika masuk di abad yang ke-15 dan 16, ketergantungan itu beralih kepada new normal life yang baru. Tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada manusia. Mulai dibangunlah mesin-mesin, industrialisasi terjadi di mana-mana. Apa penyebabnya? Karena waktu itu ada yang dinamakan dengan Black Death Pandemic. Yaitu wabah pes yang ditularkan oleh tikus hitam dan juga kutu pada saat itu. Dan di tahun yang sama, ini yang menarik rekan-rekan, yang jadi fokus saya. Dan di tahun yang sama, mungkin telinga kita akrab dengan yang namanya hukum gravitasi. Ada apel dilempar ke atas, jatuh ke bawah gitu ya. Air mengalir dari sungai dari atas ke bawah, hukum gravitasi. Atau mungkin kita ingat namanya teleskop raksasa. Kita pernah ke Bandung, ke ITB, kita lihat, dengan teleskop kita bisa melihat bintang di atas langit. Kita bisa melihat planet-planet. Siapa penemunya? Kita pasti tahu namanya. Tapi siapa dia? Dan kapan dia menciptakan itu? Ini yang menarik rekan-rekan. Penemunya adalah seorang alumni Cambridge University dan dia saat itu berstatus dosen magang yang baru lulus kuliah yang dipaksa oleh keadaan harus WFH, work from home, akibat pandemi Black Death saat itu. Siapa dia? Sir Isaac Newton. Apa yang membedakan Isaac Newton dengan dosen magang lainnya? Saya percaya bukan Isaac Newton saja yang jadi dosen magang saat itu. Apa yang membedakan dia dengan dosen magang lainnya? Apa yang membedakan dia dengan dosen senior-seniornya? Apa yang membedakan dia dengan para mahasiswanya yang mungkin lebih kreatif dari dia? Satu hal yang menarik yang saya tangkap dari biografi Sir Isaac Newton adalah semasa kuliah, dia bukan mahasiswa yang pintar. Buktinya di mata kuliah geometri dia harus berulang-ulang di dalam kelas itu. Tapi yang menarik adalah dia suka baca buku. Buku tentang matematika, buku tentang fisika, buku tentang astronomi, buku tentang filsafat. Dan yang lebih menarik lagi, ada satu buku yang dia gak pernah bolong baca setiap hari. Yaitu apa? Alkitab. Firman Tuhan. Gak pernah dia lewatkan baca satu hari sekali dalam sehari. Bahkan sejarah mencatat, kalau gak karena pandemi Black Death saat itu, Isaac Newton sudah mendaftarkan untuk masuk di dalam kuliah Trinity College di Cambridge University karena dia merasakan panggilan untuk menjadi seorang pendeta saat itu. Tapi karena faktor ekonomi, dia memaksa dirinya untuk magang kerja sebagai dosen supaya dia bisa menghidupi kehidupannya. Apa yang membedakan Sir Isaac Newton dengan dosen magang lainnya? Dengan dosen yang senior di atasnya atau dengan para mahasiswanya? Satu hal, dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti apa? Di dalam Filipi pasal pertama ayat 29 ada di slide-nya. Gambarannya seperti apa takut akan Tuhan bagi kita generasi muda. Filipi pasal pertama ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Takut akan Tuhan berarti kita sebagai generasi muda, kita belajar menjadi akrab dan berteman dengan masa sukar. Mungkin saya agak keras katakan ini. Tapi firman Tuhan selalu jujur dan terbuka. Orang bebal adalah orang yang mengisi WFH-nya, work from home-nya, itu dengan bermalas-malasan and do nothing. Kesehariannya. Mestinya dia menjadi orang bijak dengan create something di dalam hidupnya. Yang bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadilah orang muda yang mampu menghargai setiap waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagimu hari-hari ini. Saya baca-baca ya, orang-orang milenial, bahkan anak-anak muda selama pandemi, apa yang mereka lakukan. Ada saya tertarik satu tokoh di sini, orangnya biasa saja, usianya 15 tahun, yang bernama Enfield Wibowo. Dia seorang pelajar tunarungu berusia 15 tahun. Dia juga menderita sindrom Asperger. Dan selama pandemi COVID-19,
Justru dia semakin kreatif mengisi hari-harinya setiap hari dengan menggambar, melukis, dan melakukan kegiatan seperti lainnya. Dan salah satu buku judul karyanya dibuat adalah Rasa dan Asaku. Buku itu berupa lukisan-lukisannya per lembar-per setiap dia lihat televisi, dia terinspirasi, dia melukis sesuatu. Ketika dia melihat YouTube, dia terinspirasi, dia melukis sesuatu, dan itu dia bukukan. Dan itu menjadi inspirasi bagi generasinya hari-hari ini. Pesan dari Enfield Wibowo mengatakan demikian. Hai anak-anak muda, jangan menyerah selama masa pandemi ini. Tetaplah optimis, teruslah berkarya. Ayo isi waktu ini sebaik-baiknya demi diri sendiri, keluarga, dan sesama. Pertanyaannya bagi engkau dan saya, apa pilihan saudara saat ini dalam mengisi masa-masa WFH kita? Yang berikutnya takut akan Tuhan digambarkan seperti apa? Slide berikutnya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi takut akan Tuhan bagi generasi muda hari-hari ini adalah kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur tidak harus berfokus pada nilai tambah, tetapi ada nilai kurang juga yang harus dinikmati. Berfokus tidak pada nilai tambah dalam arti tambah harta, tambah uang, tambah anak, atau tambah makmur. Tapi ada juga nilai kurang. Tuhan gak ingin mencetak, Tuhan gak ingin memproduksi generasi muda yang bebal. Yang begitu manja, apa-apa semua harus dituruti. Yang begitu gampang mengeluh, gampang bersungut, gampang menyerah. Tapi sekali-kali Tuhan akan izinkan engkau generasi muda, engkau dan saya, untuk masuk dalam masa sukar, agar sedari usia kita muda hari-hari ini, kita bisa mengerti arti berjuang dan sukarnya kehidupan. Mungkin hari-hari ini saya menghargai beberapa anak muda yang saya kenal, yang saudara izinkan alami sakit semasa pandemi ini. Atau mungkin engkau sedari muda, sedari SMP, SMA sudah bekerja sendiri, karena orang tuamu sudah gak ada, papamu gak ada atau mamamu gak ada. Kau kerja sendiri, mandiri, supaya bisa kuliah, bahkan mungkin ada plan untuk menikah. Saya percaya Tuhan ingin mempersiapkan engkau generasi muda, menjadi orang yang tekun dan berjuang. Dan akhirnya tujuannya apa? Supaya engkau tidak sekedar mendengar apa dari kata orang, siapa Tuhan itu. Tapi engkau mengalami sendiri dalam hidupmu. Dan engkau bisa menceritakan kepada generasi berikutnya, siapa Tuhan yang kau sembah dan ikuti hari-hari ini. Dan poin yang terakhir, takut akan Tuhan. Saya undang leader singer pemain musik untuk maju ke depan. Orang yang bijak adalah orang yang takut Tuhan. Dan yang ketiga terakhir adalah suka bekerja keras. Ada motivasi untuk bangkit dan tidak gampang menyerah. Saya ingin menceritakan sebuah cerita. Di suatu malam Tuhan menampakkan diri kepada seorang pemuda di dalam mimpinya. Dan Tuhan berkata, lihatlah batu besar hitam di depan pintu rumahmu. Aku ingin kau mendorongnya. Aku ingin kau mendorongnya setiap hari. Lalu kemudian pemuda itu melakukannya tiap-tiap hari. Dia mendorong dengan sekuat tenaganya. Dia mendorong dengan sekuat tenaganya. Dari pagi sampai malam, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Tapi apa yang terjadi? Batu itu sama sekali gak bergeser sedikit pun. Setelah setahun berjalan, laki-laki itu mulai menyerah. Pikirannya dipenuhi oleh pikiran negatif. Seperti hati nuraninya berbicara. Kamu itu sudah bertahun-tahun mendorong batu itu. Namun batu itu masih di tempat yang sama. Mengapa repot? Berhenti saja. Nah kadang-kadang kita akan temui orang-orang yang begitu frustasi seperti pemuda ini. Mungkin itu hari-hari ini adalah saudara atau saya. Kadang-kadang ada suami yang mendorong istrinya untuk berubah. Berubah. Ojo cerewet aja, contoh gitu ya. Atau mungkin istri mendorong suami, kamu ojo ngamuan terus. Ya. Berubah. Tiap hari didorong berjalan tahun demi tahun, tapi gak berubah-berubah. Frustasi. Waduh kok tambah nemen ya. Didoakan, diajak ke gereja gak berubah-berubah. Atau mungkin engkau sebagai leaders di dalam pekerjaanmu, di
di dalam tim pelayananmu. Atau mungkin sebagai gembala. Engkau mendorong pengikutmu, engkau mendorong stafmu mungkin. Atau engkau sebagai ketua kelompok, mendorong anggotamu. Ayo, semangat. Tapi gak berubah-berubah. Bahkan malah menjadi merotol semangatnya. Kadang-kadang dalam titik itu kita bisa merasa frustasi. Kita bisa merasa kecewa. Satu kali saya ingat pengalaman lucu. Sekian tahun lalu, waktu itu tema gereja Like Jesus. Saya ketemu dengan seorang ibu yang adalah ketua kelompok. Bu, bagaimana komselnya? Wah, luar biasa Kak Posma. Luar biasanya Bu, Like Jesus. Oh ya, hati saya bersuka cita, Like Jesus ini. Wah, mantap ini. Maksudnya gimana Bu? Secara kuantitas, secara kualitas, Like Jesus Kak Posma. Wah, tambah seneng saya nih. Mantap ini. Maksudnya gimana Bu? Perjelas lagi. Iya Kak Posma, dari pertama kali kelompok ini dibentuk sampai detik ini gak berubah sama seperti Tuhan Yesus. Saya semakin gak enak saudara-saudara. Maksudnya apa? Jumlahnya gak berubah. 4-5 orang. Lalu kemudian secara kualitas apa? Karakternya juga gak berubah. Waduh. Lalu apa yang ibu akan lakukan? Saya gak mau menyerah Kak Posma. Saya mau tetap bertahan. Saya mau mendorong batu itu. Saya tidak mau menyerah. Saya mau terus berjuang. Kadang-kadang juga para orang tua mencoba mempush anaknya untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi gak bisa-bisa. Atau anak kadang-kadang berusaha mempush nilai kuliahnya tapi juga gak bisa. Kesalahan mendasar kita apa? Kita terlalu memaksa mereka. Atau kita terlalu memaksa diri kita untuk masuk dalam ekspektasi atau pengharapan yang kita buat. Saat pria itu datang kepada Tuhan, dia bercerita, aku sudah lama Tuhan kerja keras mendorong batu itu, tapi gak bergerak-gerak. Tapi apa kata Tuhan? Anakku, ketika aku memintamu melakukan sesuatu bagiku, dan kau mau melakukannya, aku katakan dorong batu itu dengan sepenuh tenaga, dan itu sudah engkau lakukan. Aku gak pernah berkata bahwa aku ingin engkau memindahkan batu itu. Tugasmu adalah mendorong. Sekarang engkau dengan letih datang kepadaku dan berpikir sudah gagal. Apakah demikian? Tidak. Lihat tanganmu. Lihat otot di punggungmu. Tanganmu sudah menjadi kuat. Meskipun banyak kesulitan, engkau menjadi lebih bijaksana dan lebih cakap. Memang benar engkau gak memindahkan batu itu. Namun panggilanmu ialah untuk tetap taat dan setia mendorong batu itu. Untuk memelihara, menaruh kepercayaanmu kepadaku. Itu sudah engkau lakukan. Sekarang anakku, akulah yang akan memindahkan batu itu. Saya nggak tahu rekan-rekan muda, Bapak Ibu yang mungkin juga menyaksikan sore ini atau saudara-saudara. Mungkin engkau saat ini sedang di rumah. Engkau terus mengikuti pesan firman Tuhan sore ini. Dan mungkin saat ini engkau sedang mempertimbangkan dalam hatimu untuk mengakhiri hubungan-hubungan. Mungkin hubungan dalam pekerjaan. Hubungan dalam rumah tangga, hubungan dalam pelayanan, atau mungkin paling gawat kau akan memutuskan untuk mengakhiri hidupmu saat ini. Tapi dengar pesan firman Tuhan sore hari ini. Orang yang bijak adalah orang yang akan tetap taat dan setia untuk terus mendorong batu itu. Tidak peduli betapa lelahnya, tidak peduli betapa letihnya, karena dia tahu pengharapannya di dalam Tuhan. Tak sekalipun melupakanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkan aku Tuhan. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku. Haleluya. Kau menuntun langkah kami Tuhan. Haleluya. Aku tak pernah sendiri. Karena kau tak tinggalkan kami Tuhan. Kau tak tinggalkanku. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau
tak sekalipun melupakanku. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Sekalipun Oh, terima kasih Tuhan atas perhatian-Mu bagi kami. Tuntun langkah kami Tuhan hari demi hari. Ku tak pernah sendiri. Haleluya. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Melupakanku, Kau menuntun langkahku. Oh, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Haleluya. Ku tak akan pernah menyerah. Naikkan ini sebagai doa kita sore hari ini. sampai kulihat Kau Sampai kami melihat Engkau bekerja Tuhan. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku tak akan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah. Haleluya. sampai kulihat Kau Oh, haleluya. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. takkan berhenti Oh, percaya. haleluya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Tuntun langkah kami Bapa generasi mudamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya. Dimanapun engkau berada saat ini, angkat tanganmu dan sembah Dia. Kalau engkau saat ini sedang melihat di depan HP-mu ataupun depan laptopmu, angkat tanganmu dan naikkan penyembahan kepada Tuhan. Naikkan doa-doa ini. Di masa sukar ini, Tuhan berikan Roh Kudus bagi kami, agar kami menjadi bijak di dalam melihat segala sesuatu, melakukan hal-hal yang terbaik untuk membangun masa depan kami. Haleluya, 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 haleluya. Selamat kami Roh Kudus. Sikira bara 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 bara. Inakara bara 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 bara. We worship you. Hallelujah. Sikira bara 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 bara. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Jangan biarkan kami sendiri Roh Kudus. Selamatkanlah generasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai akhir, buat engkau rekan-rekan muda, kita memang punya kemerdekaan. Kita punya kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. It's okay, memang itu masa depan. Your privacy, your life. Tapi ingat, yang berkilauan belum tentu intan. Bisa saja sepotong kaca. Apa yang terlihat sebagai madu bisa saja sebagai racun. Memilih pilihan hidup, tidak ada ujian susulan. Kalau kamu buat skripsi sekarang gagal masih bisa nyusul tahun depan. Tapi milih hidup salah, gak akan ada kesempatan untuk mengulang lagi. Sekali salah pilih, saudara akan sulit untuk kembali. Slide terakhir. The choice is yours.
but your choice is your life. Pilihan ada di tangan saudara. Tapi jangan lupa, apa yang kau pilih saat ini akan menjadi pilihan hidup, jalan hidupmu di masa depan. Mari angkat tanganmu dan saya akan berdoa sore ini. Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang ada di ujung jalan, kebimbangan untuk menentukan masa depan studi kami, masa depan untuk kami pilih pekerjaan kami, masa depan di dalam rumah tangga keluarga kami ada di dalam kebimbangan. Roh Kudus-Mu pimpin langkah kami, penuhi hati dan pikiran kami, untuk kami tetap taat dan setia. Tetap mendorong batu hitam besar di depan kami Tuhan. Mungkin kelihatan kecil, mungkin kelihatan sepele, tapi kami mau mengikuti langkah-Mu Tuhan. Ketika kami belajar bijak, kami percaya bahwa masa depan yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi kami. Berkati Tuhan, berkati generasi mudamu hari-hari ini. Berkati di dalam kuliah kami, berkati di dalam sekolah kami, berkati di dalam bisnis usaha kami, bahkan berkati di dalam hubungan-hubungan keluarga kami, sehingga kami bisa melihat tangan Allah bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan, yang sedang sakit hari-hari ini, Tuhan tolong agar mereka mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan, melihat janji Tuhan ada dalam hidup mereka. Kami serahkan Tuhan buat sidang jemaat, buat rekan-rekan muda sore hari ini, agar mereka bisa mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Bukan apa kata orang, tapi mereka mengalami sendiri proses dan menerima kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu menyempurnakan dalam hidup kami sepanjang minggu ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Oke, terima kasih buat Pastor Posma atas renungan pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pengumuman lebih lanjut, mari saya pimpin dalam doa. Syukur Allah, syukur Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, kesempatan-Mu ketika kami bisa hidup hari ini. Kami cuma mau berterima kasih padamu Bapa, atas apapun yang telah Engkau izinkan terjadi Bapa. Entah itu senang, entah itu sedih, entah itu duka, entah itu suka Tuhan. Tapi kami percaya satu hal bahwa Kau Allah yang gak pernah meninggalkan kami ketika kami mendengar pesan-Mu hari ini, ketika kami mendengar perkataan-Mu hari ini Tuhan, itu tanda Engkau masih sayang pada kami. Perlengkapi kami, ubah hati kami terus Tuhan, sehingga kami gak bebal, tapi kami menjadi bijak. Ketika kami mau takut akan Engkau. Perlengkapi kami, urapi setiap kami Tuhan, berkati kami Bapa. Dan kiranya lagi kami akan memberikan sebagian persembahan dan perpuluhan kami, Engkau yang tutup bungkus semuanya Tuhan, sehingga apapun yang kami berikan nanti itu berkenan di mata-Mu. Dan untuk membantu perkembangan gereja ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan pada hari ini, teman-teman bisa transfer atau scan QR code yang ada di layar teman-teman. Selanjutnya, ada ibadah doa malam di Jumat 12 Maret 2021 jam 7 malam. Ibadah malam pada hari ini disertai dengan ibadah offline. Jadi ada offline dan online dengan wajib mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya adalah yang pertama, yang memiliki range usia sekitar 15 sampai 60 tahun. Yang kedua, tidak memiliki sakit atau kurang fit. Yang ketiga, wajib menggunakan masker dan face shield. Lalu pengumuman yang ketiga, House Family with Pastor Teguh Kurniawan di Sabtu 13 Maret 2021 jam 7 malam. Yang keempat, ibadah live streaming tetap diadakan untuk minggu depan jam 8 pagi di ibadah umum, jam 10 pagi untuk ibadah sekolah minggu, dan jam 5 sore untuk ibadah youth. Lalu ada talk show dari IGBF dengan tema kunci kebahagiaan keluarga Kristen. Dengan pembicara atau narasumber Pendeta Samuel Sianto di hari Senin tanggal 15 Maret 2021 jam 7 malam. Dan doa pagi setiap Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi, ibadah doa pagi di GCA Ebenezer di Jalan Ambengan 2 Surabaya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Atau Bapak Ibu tetap bisa menikmati doa pagi melalui live streaming di YouTube GCA kita. Departemen Sosial GCA Ebenezer memberi kesempatan untuk teman-teman yang ingin membantu saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah masa pandemik. Dengan cara berdonasi melalui rekening gereja kita GCA Ebenezer. Berikut adalah foto-foto yang untuk donasi.
Lalu pengumuman selanjutnya, info diakonia untuk penyerahan anak, baptis, dan pernikahan, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang ada di layar teman-teman. Sosial media Ebenezer. Informasi seputar kegiatan GSY Ebenezer dan satelit-satelitnya teman-teman dapat lihat di sosial media kita. Ada YouTube, Twitter, WhatsApp, website, Instagram, dan Facebook. Kami tetap menghimbau untuk teman-teman stay at home di new normal ini dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker atau face shield ketika kita keluar rumah. Pengumuman terakhir, pendaftaran murid baru untuk Tunas Harapan Basa. Bagi teman-teman yang punya kerabat untuk masuk ke SD maupun TK, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang ada di layar teman-teman. Puji Tuhan, Lifers, Edges, dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dunia ini, bumi ini terus bergerak dan berubah. Kalau kita berlambat, maka kita akan terseret. Tapi kalau kita terlalu cepat, kita akan kelelahan. Firman Tuhan menolong kita. Janganlah serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini berubah, kita pun berubah. Karena kita harus mengikuti perubahan ini. Tapi Tuhan ingatkan, kamu harus tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari bijaksana menghadapi berbagai macam tantangan perubahan hidup. Tapi kita tahu apa yang paling baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah bijaksana. Mari kita sebelum mengakhiri ibadah kita kembali evaluasi hidup ini. Apakah saya berlelah hanya untuk mengikuti perubahan zaman? Atau kita dengan bijaksana tahu yang baik dan yang benar? Itulah masalah kita hari ini. Itulah beban kita, itulah penderitaan. Waktu kita tertinggal, kita terseok-seok, kita terseret untuk terlibat di dalamnya. Tetapi kita juga tidak mau mendahului sehingga kita capek, lelah menghadapi hidup ini. Tapi mari dalam kehendak Tuhan, kita bijaksana dan melihat apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kita. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kiranya bulan baru, minggu yang baru bagi kita, dan tahun program yang baru akan kita masuki, semuanya dalam kehendak Tuhan. Dan kita berhasil. Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam segala kelelahan, kelemahan kami untuk kami mengikuti kegerakan arus dari dunia ini. Kami melihat ada peluang, keberhasilan, kesuksesan, kemenangan. Waktu kami tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Jangan biarkan kami ikut arus, terbawa arus, terbabit dengan perubahan dunia ini. Dengan tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah hidup kami berkenan kepadamu. Dan kami pun terus bergerak. Dan di situ kami melihat
ada peluang, ada kesempatan, ada hal yang baik, ada hal yang menyenangkan yang harus kami kerjakan. Maka kami mau ikut segala kehendak-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap anak muda hari-hari ini. Untuk mengerti perubahan demi perubahan. Dan bukan untuk ikut arus, tetapi tahu apa yang baik dan yang berkenan. Sehingga hidup kami sekalipun masih muda, tetapi tidak dianggap mudah. Tapi kami dapat menjadi teladan, dapat menjadi berkat, dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan pimpin setiap kami, agar di dalam perjalanan hidup kami yang semakin sulit ini, kami tidak kelelahan. Tapi benar-benar kami bijaksana untuk kami tahu. Dan waktu kami tahu kehendak Allah di dalam kehidupan kami, maka kegerakan dunia ini bahkan semakin cepat berubah pun anak-anak-Mu sanggup mengikutinya. Sebab mereka memiliki pikiran Kristus. Sebab mereka mempunyai hikmat yang daripada Tuhan. Dan mereka berlari tetapi tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lemah. Mereka tetap kuat dan berhasil di dalam segala yang mereka lakukan. Kami menyerahkan anak-anak muda-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar dalam pikiran Kristus mereka akan terdepan. Mereka akan menjadi berkat dan teladan dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan beban-beban permasalahan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab inilah waktunya bagi generasi muda. Inilah saatnya. Dan mereka harus bertindak. Dan mereka harus berjuang. Dan dalam kehendak Tuhan, Lifers Agers berhasil. Sebab Tuhan beserta dengan mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta. Dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya dan aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Jalan terus, bergerak terus. Lihat dalam penyertaan Tuhan, Tuhan akan membuat berhasil hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.